mentornya Pak Asep, asisten pemerintahan dan Kesra. Ada Pak, sebentar Pak. Oke. Oh ya, setelah ini kita break dulu apa lanjut nanti? Iya Pak. Terserah Pak Ari. Kalau saya lanjut juga siap saja, mau break juga siap. Karena penanggung tinggal satu kan Pak ya. Lanjut Iya, saja Pak. coba kita Ya. kita tanya Lanjut saja, Mbak boleh. Ejo sama Oh boleh, Mbak Ejo boleh. sama Karena Bu Yuyu. breaknya juga mepet sekali ke cuma 15 menit kan daripada Ya. Saya Kalau berkenan lanjut saja. Pak Tatangnya siap nggak? Pak Tatang? Iya, saya coba tanyakan ya Pak ke Pak Tatang. Ya, yang penting Pak Tatang sama Pak Sekdanya, Pak Aminuddinnya. Siap tidak? ya mungkin dari sekarang bisa diinfokan kepada beliau untuk join Iya. aja. gitu ya itu hadir. Iya. Oke. Baik Pak Ujang sudah siap? Alhamdulillah siap Pak. Oke, mentornya Pak Asep sudah hadir? Pak Asep. kebetulan saya berbeda kantor Pak. Oke, tapi Pak Asep Beliau sudah lagi ada di sekretaris Oke. daerah Pak di Setda, di sana di Astra 1. Oke. Posisi di sekretaris DPRD, kebetulan saya baru pulang dari lapangan Pak. Oke. Kalau gitu nanti sambil jalan ya Pak Ujang, waktu kita 45 menit, waktu Pak Ujang Ya. untuk presentasi 10 menit. Nanti kalau memang mentor sudah siap, testimoni serta masukan dari mentor. Tapi kalau belum siap, mentor akan langsung dengan Pak Dr. Hari selaku narasumber dan pengunjung. Baik, Ya. kita gunakan Pak Ujang, silakan waktu 10 menit digunakan untuk presentasi. Baik, terima kasih Pak. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dayat, khususnya selaku KUT yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan presentasi berkaitan dengan tugas fungsi saya di Sekretariat DPRD. Perlu diketahui Bapak dan Ibu semuanya yang hadir di sini bahwa Sekretariat DPRD itu merupakan salah satu OPD yang ada di Kabupaten Subang dan memang tugas dan fungsinya itu sebagai fasilitator kegiatan DPRD. Kabupaten Subang ini memang sangat kompleks Pak kegiatan DPRD ini, sehingga saya menganggap bahwa kegiatan DPRD dengan saya mengambil judul monitoring perjalanan dinas melalui aplikasi DPRD ini sangat dibutuhkan sekali saat ini, karena dari anggaran sekitar DPRD itu 80%-nya itu adalah digunakan untuk perjalanan dinas. Nah, dalam perjalanan dinas ini memang 5 tahun ke belakang sampai saat ini masih menggunakan administrasi manual, Pak, sehingga dalam kontrolnya itu kontrol dan transparansinya itu sangat sulit untuk dikontrol oleh publik, Pak. Nah, makanya melalui RAP ini terus terang saja saya mengambil judul monitoring SPPD di Sekretariat DPRD Kabupaten Subang. Nah, ini dalam rangka dengan tujuan pemerintah daerah yang saat ini kegiatan DPRD itu banyak disorot oleh publik karena anggarannya yang sangat besar, Pak. Di kita saja sudah 80% itu anggaran dipergunakan untuk perjalanan dinas, Pak. Nah, itu anggota DPRD di kita kan sangat Suaranya hilang, terputus kelihatannya. Iya. Mbak Angel, suaranya bisa dibantu? Sinyalnya 3 kali dengan Pak. Oh. Gimana, Pak? Oke, lanjut. Suaranya tadi hilang. Oh, gitu ya.
Iya. Jangan. Jadi dampak mana? Dampak daripada perjalanan dinas ini bukan dampak, tapi hasil dari perjalanan dinas ini adalah sebagai tindak lanjut dari kegiatan rapat badan musyawarah yang dilakukan oleh DPRD, sehingga setiap BAMUS itu mengagendakan perjalanan dinas luar, baik dalam kabupaten luar provinsi maupun dalam provinsi, Pak. Ya, jadi 1 bulan itu ada 3 kali kegiatan perjalanan dinas, yang porsi anggarannya itu sangat besar sekali, Pak. Sehingga kami anggap ini perlu untuk dilakukan monitoring melalui aplikasi, Pak. Pak Ujang sebentar. Pak Ujang ada slide-nya, ada paparan slide paparan? Ada, Pak. Bisa ditayangkan? Bisa, Pak. Bentar, Pak. Oke, silakan di full screen, diperbesar. Pak Ujang, silakan dilanjut, diperbesar dulu slide-nya. Melaksanakan perjalanan udah diperbesar, udah maksimal, Pak. Itu yang itunya. Siap. Udah ya, Pak ya? Ya. Siap, langsung. Ya, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Langsung saja isu strategis dan daerah dan Dewan Perwakilan tugas fungsi wujud. Isu strategis ya. Langsung isu saja. Isu strategisnya memang kita akan membuat aplikasi perjalanan dinas, Pak. Melalui SPPD. Isu strategisnya, Pak. Aplikasi SPPD merupakan aplikasi surat perintah perjalanan dinas yang sudah standar nasional, memudahkan manajemen, pengawasan surat perintah perjalanan dinas, memiliki fitur multi-user di mana karyawan, kepala bagian, kepala bidang, dan operator dapat berinteraksi dan terlibat di dalamnya terhadap hak akses untuk setiap masing-masing user sesuai dengan fungsi masing-masing. Dan kemudian manfaatnya itu yaitu meminimalisir kesalahan pencatatan biaya perjalanan dinas. Kemudian menata jadwal perjalanan dinas agar tidak terjadi bentrok jadwal kegiatan perjalanan dinas antara satu pegawai dengan pegawai yang lainnya. Kemudian meminimalisir terjadi rangkap 2 kali atau lebih pembayaran untuk satu kegiatan perjalanan dinas per masing-masing pegawai atau pejabat. Mendokumentasikan secara digital dokumen data perjalanan dinas untuk menghindarkan kehilangan berkas dokumen yang tercecer akibat proses penyimpanan yang tidak baik. Kemudian efektivitas waktu pembuatan penyusunan laporan perjalanan dinas. Kemudian tersedianya pencatatan yang baik atas status hasil verifikasi dokumen dan atau bukti fisik atas biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan perjalanan dinas. Kemudian tahapan rencana strategis. Tujuan jangka pendeknya itu menghasilkan aplikasi SPPD serta memberikan bimbingan dan teknis kepada staf admin pada tim SPPD. Ya, mic-nya bisa kan tak dipaskan mic-nya? Ya. Tujuan jangka perjalanan dinas melalui aplikasikan SPPD. Kemudian strategi marketingnya menggunakan 4P, Pak, produk. Di sini produk yang ditaruhkan adalah aplikasi sistem SPPD.
dengan sistem yang diharapkan dapat memperbaiki tata kelola khususnya keuangan pada dinas terkait. Dengan sistem ini seluruh transaksi bersifat transparan sehingga minimalisir pengeluaran tidak tertekan. Please, untuk permulaan aplikasi sistem ini akan diterapkan terlebih dahulu di Sekretariat DPRD Kabupaten Subang, mengingat ini merupakan dinas yang sangat cocok untuk dijadikan model karena banyaknya perjalanan dinas dilakukan. People dalam hal sumber daya manusia yang dilakukan tentu harus memiliki dan pengalaman yang tinggi. Karena itu dalam proyek ini dilibatkan stakeholder yang menopang program ini seperti kepala daerah, sekretaris daerah, ahli IT dan lainnya. Misinya dalam hal ini praktek yang akan dilakukan ialah dengan cara menggunakan pemimpin pejabat DPRD untuk menggunakan sistem SPPD. Para user memberikan testimoni mengenai kemudahan penggunaan sistem SPD serta informasi bahwa penggunaan SPPD merupakan salah satu upaya agar semua dilakukan secara transparan sejalan dengan konsep good government dengan melalui strategi yang telah dipaparkan di atas. Harapannya adalah seluruh anggota menggunakannya. Demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ujang. Mentornya tadi sudah datang? Belum Pak. Siap. Ya? Belum. Mentor udah ada mentor nih. Sudah ada? Mentor udah hadir, mentor. Oke. Silakan mungkin langsung saja saran masukan tanggapan dari mentor supaya nanti kita langsung ke Pak Dr. Haris sekaligus. Ya. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Dayat beserta Pak Oke, Haris. selamat datang Pak Asep. Ya. Siap. Iya. Silakan Pak Asep, waktu 10 menit untuk bisa memberikan saran masukan tanggapan terhadap rencana aksi perubahan yang disampaikan Pak Tatang dengan tadi berkaitan dengan SPPD ya. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Kami Asep Nuroni, kebetulan jabatan sekarang asisten pemerintahan dan hukum, sekaligus ditunjuk sebagai mentor bahwa rencana proyek perubahan yang diajukan oleh Saudara Ujang Sutrisna itu berdasarkan situasi sekarang bahwa melihat perkembangan yang sangat sering bersentuhan dengan hukum, ya, terutama berkaitan SPPD, itu salah satunya penyebabnya dari pola yang masih manual. Oleh sebab itu, untuk memperkecil kejadian tersebut, kami sangat mendukung dengan SPPD ini dan harus dilanjutkan dan diterapkan karena sebagai bersama bahwa perubahan-perubahan ini sebetulnya sangat diperlukan beberapa tahun ke belakang. Sehingga ke depan bisa lebih terukur pelaksanaan perjalanan dinas para anggota dewan yang sangat dinamis dan volumenya sangat tinggi sekali, baik ke luar daerah maupun ke daerah-daerah yang lainnya, kadang-kadang waktunya sangat bersamaan. Akibat tingginya volume kegiatan, akibat banyaknya anggota dewan, sehingga diperlukan sistem yang bisa lebih mengatur, yang bisa lebih terukur, akan tebal. Nah itu salah satunya itu melalui aplikasi sehingga langsung bisa diketahui objek perjalanan, siapa yang melakukan perjalanan, dan hasilnya juga akan diketahui. Oleh sebab itu sekali lagi, saya sebagai mentor sangat mendukung dan dilaksanakan, bahkan insya Allah langsung dianggarkan untuk kegiatan tersebut. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asep Nuroni atas testimoni juga tanggapan terhadap rencana aksi perubahan Pak Ujang. Untuk itu langsung kita ke Pak Dr. Heri untuk bisa memberikan saran masukan tanggapan dan kesempurnaan RAP-nya Pak Ujang. Pak Dr. Heri dipersilakan. Terima kasih Pak Dayat. Suara saya bisa didengar Pak? Siap. Pak Ujang, Pak Asep? Ya. 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 Kebetulan nama di screen-nya sama-sama Pak Ujang. Jadi saya harus lihat catatan namanya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asep dan Pak Ujang yang saya hormati, Pak Dayat juga tentunya,
Mbak Angel yang mendampingi kita, Mbak Yuyu yang setia sampai sore hari ini. Saya akan menyampaikan komentar, Pak. Jadi sifatnya komentar, ya. Nanti dari komentar saya ini dikembalikan kepada Pak Ujang untuk menyikapinya gitu. Apakah ini bisa menjadi saran sehingga mungkin memperbaiki atau menjadi challenge bagi Bapak gitu ya, tantangan gitu. Atau juga ada hal-hal yang saya sampaikan ini mungkin yang kurang pas, kurang tepat bisa diklarifikasi. Nah, sesuai dengan peran tujuan itu, sebenarnya peran saya gitu, termasuk tentunya Pak Asep ya, Pak Asep dan Pak Asep selaku mentor dan Pak Dayat selaku coach, ini semuanya mendukung apa yang sudah dilakukan Pak Ujang gitu ya. Dan berharap tentunya ini nanti betul-betul efektif dan challenge-nya yang tadi yang saya sampaikan bisa, siapa tahu ini masih bisa ditingkatkan gitu Pak, di-upgrade gitu anunya. Capaian-capaiannya akan menjadi lebih tinggi lagi nilai dari proyek perubahan ini. Nah, baik Pak, jadi apa yang akan saya sampaikan ini sekali lagi hanya bersifat komentar, kembali kepada Pak Ujang untuk menyikapinya. Dan yang saya sampaikan ini nanti sifatnya memang teknis dari proses proyek perubahan ini sendiri, rencana aksi perubahan ini, dan ini menjadi panduan kita bersama. Saya akan menggunakan 4 parameter, Pak, untuk memberikan komentar, memberi masukan terhadap proyek perubahan ini. Dari 4 parameter atau 4 aspek ini nanti akan terlihat gitu ya. Dan masing-masing parameter ini sebenarnya berhubungan satu sama lain. Jadi mungkin nanti tidak terlalu berurutan, saya bisa bolak-balik juga dan mungkin akan terasa sekali nanti ya hubungan satu sama lain. Baik, yang pertama ini kaitan dari tugas pokok dan fungsi Pak Ujang selaku Setwan, Pak ya? Ya. Ya, selaku Setwan, tentunya tugas pokok dan fungsinya sebagai fasilitator kegiatan DPRD sedemikian rupa agar kegiatan DPRD ini untuk menjalankan fungsi-fungsinya, fungsi penganggaran, fungsi pengawasan, fungsi legislasi itu bisa berjalan dengan baik. Nah, aspek pertama ini kaitannya dengan manfaat, Pak. Jadi ruang lingkup kemanfaatannya, cakupan kemanfaatannya. Kalau kemanfaatannya itu ruang lingkupnya kecil, itu akan berbeda, Pak, dengan nanti kalau ruang lingkupnya bisa kita perbesar. Ya, sederhananya kalau kita hanya bekerja, proses proyek perubahan ini hanya melibatkan internal saja misalnya, maka itu ya nilainya segitu. Tapi kalau nanti misalnya melebar lagi gitu, melibatkan lebih banyak pihak lagi, dan kemanfaatannya lebih luas lagi, tentu nilainya berbeda. Nah, itu sekali lagi, makanya ini kembali kepada Pak Ujang nanti untuk mempertimbangkan. Saya melihatnya begini, Pak. Ini komentar ya, Pak ya. Yap. Bapak coba nanti menerapkan ini. Nah, ini nyambung ke aspek kedua, karena aspek kedua ini adalah bagaimana Bapak menawarkan terobosan, inovasinya. Dan itu harus berangkat dari sejauh mana Bapak menganalisis persoalan mendasar di organisasi yang menghambat pencapaian kinerja, tugas dan pokok fungsi Bapak dan ini Setwan. Oke, tadi mungkin saya menangkap sini soal tertib administrasi gitu Pak ya. Bahkan soal transparansi, bahkan juga bisa juga menimbulkan permasalahan hukum gitu kan. Nah, ini mungkin harus dijaga dan saya sependapat itu. Nah, intinya bahwa kalau Bapak mencoba memperbaiki persoalan ini gitu ya, dengan pendekatan, nah ini kaitannya dengan terobosan yang akan Bapak ambil adalah sebuah aplikasi yang adalah ini ESPPD. ESPPD tadi mungkin kalau saya tangkap, sempat saya tangkap itu ini
ada aplikasi yang mungkin sudah baku gitu Pak ya, ditawarkan. Mungkin banyak sudah menerapkan. Nah ini boleh dikatakan Pak, berarti inovasinya belum terlalu nampak Pak, belum terlalu kelihatan, belum terlalu menonjol gitu. Kemudian juga ruang lingkupnya tadi, jadi hanya menerapkan sebuah aplikasi, Bapak cukup mengundang gitu siapa yang ahli di bidang ini, kemudian menerapkan, kemudian mengajak semua pihak yang akan menggunakan ini dengan mensosialisasi, mentraining dan sebagainya, kemudian bisa berjalan. Nah, itulah challenge atau batas ruang lingkup permasalahan, tantangan yang Bapak hadapi dan kemanfaatannya. Saya ingin mencoba men-challenge Pak Ujang ini supaya lebih lebar Pak. Tapi sekali lagi kembali Pak ya. Nah, sebenarnya Sekretariat DPRD ini bisa berperan lebih luas lagi dalam konteks akuntabilitas. Jadi menyumbang akuntabilitas pemerintah daerah, menyumbang akuntabilitas pemerintahan daerah. Kalau pemerintahan daerah kan pemerintah daerah dan DPRD itu Pak. DPRD. Ya, dan termasuk DPRD kalau pemerintahan daerah. Nah, akuntabilitas itu kan bisa diupayakan Pak untuk meningkat. Nah, maksud saya judul Bapak ini sederhana sekali Pak. Sederhana dalam konteks misalnya ini mungkin bisa dilakukan oleh kawan-kawan kita yang eselon 3. Jadi implementasi transaksi tunai Pak ya. Judul ya Pak ya. Judul ya. Ya. Judul ya. Ya, bahkan judulnya implementasi transaksi non tunai. Jadi tadi terlalu sederhana ya. Ya, implementasi transaksi non tunai untuk pengembangan sistem pengawasan perjalanan dinas. Padahal Bapak lebih luas lagi gitu ke ISPPD, jadi mengelola perjalanan dinas itu sendiri. Nah sebenarnya misi besarnya yang strategisnya ini meningkatkan akuntabilitas Pak kalau menurut hemat saya. Padahal Bapak akuntabilitas bahwa masyarakat itu menyoroti kinerja DPRD, kemudian menyangkut aspek transparansi dan sebagainya. Saya kurang tahu Pak, apakah nanti akan Bapak berani gitu sampai sejauh itu tentu harus Pak, harus berani Pak. Karena nilai dari proyek perubahan adalah tantangannya Pak, kesulitannya, hambatannya semakin berat, semakin sulit, semakin tantangannya semakin besar, maka nilai proyek perubahan Bapak semakin tinggi. Tidak berat. Jadi intinya challenge yang Bapak hadapi, apalagi berhadapan dengan stakeholder yang akan resisten misalnya, dan Bapak bisa mengatasi itu luar biasa Pak. Tapi ini sekali lagi challenge saya, sekali lagi challenge. Berani nggak nih DPRD yang anggaran perjalanan dinasnya itu menyedot 80% dari total anggaran di DPRD. Kan luar biasa itu Pak. Habis untuk perjalanan dinas. Nah ini wajar dong kalau masyarakat itu mengawasi mereka. Gitu. Nah jadi apakah Bapak berani nanti menjadikan ISPPD ini bagian daripada transparansi yang lebih luas lagi? Kalau berani Pak. Berani, tapi tentu ini pelan-pelan Pak. Nanti Bapak jadi tidak apa-apa. Nanti dibikin step-stepnya. Tentu saja misalnya melibatkan saya kurang tahu kalau di Subang apakah ada NGO yang punya interest, punya perhatian terhadap ini, itu bisa menjadi stakeholder nanti Pak. Kalau memang atau mass media gitu jadi stakeholder. Saya kurang tahu bagaimana peran mass media di Kabupaten Subang sendiri, apakah mereka cukup kritis terhadap DPRD ini, atau masyarakatnya juga seperti apa. Siapa tahu ada LSM yang sering demo ke DPRD seperti itu. Ini justru membantu Bapak, Pak. Ini tergantung bahasa komunikasi Bapak kan Pak, strateginya nanti. Bapak bisa membahasakan dengan para anggota Dewan, Pak, Bapak ini setiap hari nih dikritik orang di mass media, di demo barangkali, dan sebagainya. Nah ini kalau Bapak ingin aman bekerja, ini kita buka saja Pak, gitu kan, bahwa perjalanan dinas ini bisa kita pertanggungjawabkan, hasilnya juga kita pertanggungjawabkan. Nah ini bisa Bapak bungkus lebih luas Pak. Jadi mungkin nanti ini produk yang Bapak hasilkan ini justru pengelolaan perjalanan dinas demikian rupa untuk meningkatkan akuntabilitas misalnya seperti itu. Karena efektivitas dari perjalanan dinas itu, hasil-hasil dan sebagainya itu mungkin bisa nanti diatur gitu Pak. Jadi bukan hanya secara ketatausahaan itu tertib, tapi juga efektivitas dari perjalanan dinas itu sendiri kita upayakan. Katakanlah misal
tema-tema atau isu-isu apa yang mau di-address atau dijadikan sasaran dari perjalanan dinas itu sudah ada, misalnya seperti itu kan. Kemudian bagaimana hasil dari perjalanan dinas itu sendiri. Nah, ini bisa Pak nanti menjadi bahan pertimbangan Pak Ujang. Tapi sekali lagi ini komentar saya yang ya menantang lah gitu, men-challenge Bapak gitu. Sekali lagi dikembalikan. Nah, itu yang kedua Pak. Jadi sisi tantangannya, sisi terobosannya. Kemudian yang ketiga, parameter ketiga adalah kalau Bapak sudah menentukan terobosan apa dan sebagainya, tentunya perlu didesain agar ini bisa diimplementasikan dengan tahapan-tahapan yang jelas, di mana setiap tahapan ada target-targetnya, kemudian bahkan ditetapkan waktunya secara definite, jadi menyebutkan tanggal, bulan, tahun. Kalau tidak bisa tanggal, ya bulan dan tahunnya misalnya. Atau mungkin kalau jangka panjang cukup dari tahun sekian sampai tahun sekian, karena sudah panjang misalnya. Nah, ini harus dideskripsikan, disusun milestone-nya, jangka pendek, menengah, dan panjang. Di jangka pendek itu tentunya hal-hal yang bisa kita capai dalam waktu segera. Ini biasanya proses persiapan dan sebagainya. Kemudian di tahapan atau fase kedua, di jangka menengah, ini bisa mungkin sudah implementasi, sudah operasionalisasi, dan sebagainya. Kemudian yang jangka panjang mungkin bisa pengembangan, bisa maintenance, atau mempertahankan, serta tentunya mengevaluasi dari proyek perubahan kita ini. Nah, ini penting, yang ketiga ini untuk memastikan bahwa target-target yang kita inginkan itu bisa tercapai dengan menyusun schedule, kemudian juga target-target yang ingin dicapai. Nah, itu aspek ketiga, Pak, atau parameter ketiga. Dan yang terakhir, ini terkait dengan upaya kita untuk memaksimalkan proyek perubahan ini dengan menerapkan prinsip-prinsip pemasaran yang biasanya berlaku di sektor swasta, ini coba kita terapkan di sektor publik. Nah, dari bahan yang Bapak punya ini, sebentar. Marketingnya tadi sudah ada disinggung, Pak ya. Product, place, promotion, ya ada. People ini mungkin saya tidak tahu maksudnya people ini, mungkin maksudnya customer-nya, Pak ya. Karena dalam marketing sektor publik ini justru yang perlu kita identifikasi adalah customer-nya sebenarnya. Jadi siapa yang akan mendapat manfaat atau memerlukan produk kita ini. Bisa jadi di sini justru yang memerlukan misalnya inspektorat gitu ya, sebagai konsumen kita. Mungkin juga Badan Pengelolaan Keuangan misalnya, atau Bapeda, atau siapa yang menginginkan terjadinya penghematan atau efektivitas dari indikator misalnya gitu. Nah, itu justru itu yang menjadi konsumen gitu, Mas. Atau misalnya kalau yang lebih teknis lagi, mereka-mereka yang mau melakukan perjalanan dinas misalnya, itu menjadi konsumen juga, karena kita membangun sebuah sistem yang termasuk komponennya adalah mengatur penata kelolaan perjalanan dinas misalnya gitu. Mungkin juga konsumennya termasuk masyarakat gitu, yang menginginkan adanya transparansi, misalnya seperti itu. Nah, itu konsumen. Nah, karena kita penting sekali mengidentifikasi 4P ini, Pak, ini itu diawali, setelah kita konsumen tahu, kita diawali dengan memastikan apa produk yang tadi kita masih diskusi, kalau Bapak tadi menghasilkan ISPPD, saya masih men-challenge Bapak, mungkin produknya adalah seluruh kebijakan atau sistem yang terbangun untuk meningkatkan akuntabilitas misalnya gitu, dan dengan dalam bentuk transparansi. Nah, itu menjadi produk. Oleh karena itu produk ini bagaimana bisa diakses, bisa didapatkan oleh konsumen, yang konsumen sudah kita identifikasi. Nah, itu ditentukan oleh price, Pak. Jadi price itu artinya bagaimana mereka bisa mendapatkan itu. Kan kalau di swasta dengan harga gitu kan, dengan bentuk finansial. Nah, kalau di sektor publik ini tidak harus harga, tidak harus uang, tapi bagaimana dia mendapatkan itu, upaya apa yang dia effort apa yang harus dia korbankan itu untuk mendapatkan itu. Tapi kalau itu terlalu sulit, susah diakses, misal saja kalau ini aplikasi SPPD, ternyata para anggota dewan yang mau melakukan perjalanan dinas susah sekali nih, mau login saja susah misalnya gitu kan.
Nah, itu namanya price-nya menjadi tinggi dia gitu. Jadi kita upayakan dia semudah mungkin, kalau dia aplikasi itu friendly gitu, mudah dipahami, mudah digunakan, itu menjadi price-nya menjadi rendah. Nah, jadi pemahaman tentang price di sektor publik ini memang agak berbeda sedikit, tapi intinya tetap itu hubungan antara produk dengan konsumennya. Demikian juga place. Jadi place ini bagaimana orang bisa mengakses produk kita. Kita tentunya upayakan ini mudah diakses dengan cara menempatkan mereka di mana saja. Gitu. Kalau dia berupa aplikasi, tentunya bisa mudah didapatkan, orangnya berada dimanapun gitu kan, bisa didapatkan. Itu termasuk placing juga, termasuk penempatan atau distribusi juga. Nah, kemudian tentunya di dalam proses marketing itu biasanya yang paling menonjol itu adalah promotion. Nah, promotion ini bagaimana caranya supaya produk yang sudah kita desain sesuai dengan kebutuhan dari konsumen itu, price-nya sudah kita susun dengan strategi sedemikian rupa, tetapi tentunya perlu tetap ada promosi agar mudah dikenal, menjadi bisa menimbulkan daya tarik bagi konsumen gitu. Nah, itu sisi 4P-nya Pak, strategi 4P-nya, tetapi juga 4P, ya 4P Pak. Jadi mungkin kalau Bapak belum ada itu bisa dilihat, mungkin punya teman-teman, atau dilihat modul Pak, modul marketing sektor publik. Kebetulan yang menyusun itu saya Pak, marketing sektor publik itu. Jadi tolong dilihat kembali, memang itu sebuah tawaran saja Pak, 4P ini. Tentunya marketing banyak itu pendekatannya. Ini yang paling paling mudah lah gitu 4P ini. Kemudian dalam konteks proyek perubahan ini, nilai tertinggi itu adalah sebenarnya tidak pada soal teknis bagaimana kita menginstal ISPPD, tapi bagaimana kita menghadapi stakeholder, bagaimana kita mengajak mereka, bagaimana membangun komitmen, bagaimana mensinergikan. Tantangan-tantangan yang dihadapi itulah bagaimana Bapak mampu mengelola itu menjadi nilai dari proyek perubahan. Jadi memang kita di level kita, di eselon 2 ini, itu tantangannya lebih pada bagaimana kita mengelola stakeholder. Dan untuk itu maka saya melihat kalau di catatan saya Bapak belum melakukan identifikasi Pak ya terhadap stakeholder ini. Nah, stakeholder ini harus diidentifikasi, kemudian dipetakan Pak. Dipetakan ke dalam sebuah diagram 4 kuadran itu. Kalau Bapak belum ada, mungkin bisa dilihat punya rekan-rekan yang lain, ada referensinya juga. Ya, intinya kita coba petakan, setelah stakeholder ini kita identifikasi, kita petakan mereka, kita tempatkan mereka di dalam 4 kuadran itu. 4 kuadran ini ditentukan oleh bagaimana influence mereka, pengaruh mereka, dan bagaimana interest mereka. Jadi kepentingan mereka apa gitu. Sebagai contoh misalnya kalau saya sebutkan LSM misalnya atau NGO tadi, dia itu pengaruhnya besar nggak terhadap proyek perubahan kita ini? Oke, enggak ternyata gitu. Nah, kalau enggak, berarti dia negatif influence-nya, pengaruhnya. Karena dia nggak punya power lah misalnya gitu, misal saja nih. Tetapi interest-nya ada nggak? Oh ada. Karena sebagai masyarakat, mewakili masyarakat, NGO itu, masyarakat madani, dia punya misi gitu. Oh, kami ingin mengawasi pemerintah gitu kan, supaya lebih akuntabel, termasuk anggota DPRD misalnya gitu. Nah, mereka berarti secara influence positif, tapi secara interest negatif. Kalau itu dia berada di mana? Nah, itu kalau di dalam kuadran, mereka berada di defender Pak namanya. Nah, jadi ada promoters yang di kuadran 1, kemudian laten di kuadran kedua, kemudian defender di kuadran ketiga, dan nanti ada apathetic. Jadi mereka yang inflow-nya rendah, kemudian interest-nya rendah itu ada di apathetic. Nah, ini pentingnya nanti setelah Bapak petakan, nanti juga harus disusun strategi komunikasinya. Karena masing-masing stakeholder di masing-masing kelompok tadi, di masing-masing kuadran tadi, itu perlu diintervensi dengan bahasa komunikasi yang berbeda-beda. Intinya kita berusaha mendorong agar mereka ini bisa mendukung kita. Mendukung itu dalam konteks influence-nya tinggi, terutama yang sudah influence tinggi, dan supaya interest-nya bisa meningkat. Bisa jadi ada pihak-pihak yang sebenarnya dia akan sangat menentukan nih proses Bapak ini. Saya kurang tahu kalau ISPPD ini, misal saja ya, ini aplikasi siapa nih Pak yang pegang misalnya? Kominfo lah misalnya, saya sederhanakan. Saya Kominfo yang sudah tahu dan sebagainya. Dia influence-nya besar. Kalau dia nggak mau bantu, gagal dong proyek perubahan Bapak kan gitu ya.
loannya besar. Tapi interestnya nggak ada gitu, rendah dia. Ngapain, itu bukan urusan saya gitu kan, pekerjaan saya bukan itu gitu loh. Itu bukan saya, itu kan tanggung jawabnya Sengkuan itu, silakan gitu kan. Misal ini contoh ekstrimnya aja, betul Pak, betul. Beri gambaran aja bahwa nah berarti dia interestnya tinggi tapi influence-nya tinggi, pengaruhnya besar tapi interestnya rendah. Itu kalau dalam kuadran dia berada di laten namanya Pak, di posisi kuadran kedua. Nah, terhadap mereka ini ada strategi komunikasi pas yang bisa kita terapkan Pak. Bagaimana kita bisa merubah interestnya dia. Oh, dia kita ajak, kita bangun komitmen dan sebagainya, akhirnya dia meningkat interestnya sehingga baik influence atau pengaruhnya maupun interestnya menjadi positif semua, dua-duanya dia pindah ke kuadran 1 menjadi promoter. Nah itu Pak, itu hanya teknis sebenarnya, hanya tools yang tapi ini perlu diterapkan untuk membantu kita. Jadi nanti jadi pedoman mengawal kita dalam proses perubahan ini Pak. Jadi intinya itu sekali lagi saya mencoba mencermati punya Bapak ini dengan menyampaikan komentar-komentar dari 4 parameter atau 4 dimensi itu. Sekali lagi juga ini kembali kepada Pak Ujang, mau seperti apa gitu. Sebagian ada challenge dari saya yang saya sampaikan, sebagian juga mungkin hanya sekedar pemahaman, penjelasan dari pemahaman saya, dan mungkin juga ada beberapa informasi yang bisa memperkuat gitu lah Pak, dari bahan-bahan yang Bapak ada, siapa tahu nanti bisa dilakukan penyesuaian kalau memang itu menurut Pak Ujang relevan. Barangkali itu Pak Ujang yang terima kasih Pak Dayat, dan juga tentunya Pak Asep ya. Pak Asep. Selaku mentor. Nah, jadi prinsip mentor adalah mendeliver pengalaman. Jadi mentor itu orang yang sudah berpengalaman gitu ya. Jadi sudah mengalami. Gitu. Itu kalau Pak Coach ini betul-betul membangun kemampuan dari Pak Ujang. Jadi sama nih, saya juga sebagai reviewer ini membangun jadi sekali lagi dikembalikan kepada Pak Ujang. Sekali lagi terima kasih Pak. Mohon maaf sekiranya ada hal yang kurang berkenan atau berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Hari atas saran masukan tanggapan. Pak Ujang, silakan, mungkin ada yang akan direspon dari apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Heri. Ya, terima kasih Pak Dokter atas komentar, saran dan masukannya. Memang hal ini sangat diperlukan untuk kami dalam rangka perbaikan, apalagi ini nanti akan berdampak ke masa depan di Sekretariat DPR yang sangat luar biasa ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas komentar, masukan dan saran dan pendapatnya dari Pak Dokter ini, termasuk mungkin nanti dari Pak Daput dan Pak narasumber gitu Pak. Baik, masih ada waktu mungkin dari Pak Asep, ada yang saran masukan kembali buat Pak Ujang atau penguatan dari apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Hari? Pak Asep? Ya, siap. Mungkin ada saran masukan lagi atau untuk penguatan tadi, masih ada waktu kita. Siap. Terima kasih Pak Prof. Dayat. Pak Dr. Hari, terima kasih. Masukannya memang betul bahwa hal ini berkaitan dengan siapa yang akan memakai. Ya. Tentang akuntabilitas di Sekretariat Dewan itu. Yang jelas, itu bagian dari pelaksanaan pengawasan. Dan pasti IRDA atau IRWAS dan bagian keuangan ini kan akan menjadi suatu rangkuman dalam laporan LPPD Kabupaten Subang. Itu salah satunya. Nah, dengan aplikasi ini otomatis dari keterukuran akuntabel di penggunaan anggaran di Dewan yang nantinya menyumbangkan sebagai tolak ukur dan dari IRDA juga dari bagian keuangan dari PKD ya, aplikasi ini sangat diperlukan. Nah, sebab itu sekali lagi kesempatan ini meskipun tidak bentuknya inovasi ya, katakanlah yang tidak ada dengan itu. Karena di dinas lain juga udah banyak dilakukan. Memang untuk khusus di Sekwan baru dilakukan saat ini. Oleh sebab itu sifatnya ini perubahan yang tadinya belum ada menjadi ada, dan ISA ini sebagai arah kepada perbaikan sistem keuangan internal di Dewan yang
notabene bahwa lembaga dewan itu sebagai lembaga pengawas. Demikian mungkin, terima kasih. Baik, saya kira Pak Heri masih ada waktu mau dimanfaatkan? Ya, baik Pak Dayat. Saya hanya ingin mendorong saja nih kepada Pak Ujang penguatan atas apa yang sudah disusun. Kalau misalnya memang tetap ingin terbatas pada implementasi atau penerapan serta menginstalasi dari ESPPD, mungkin di narasi-narasinya saja Pak, di narasi-narasi dari naskah Bapak ini banyak kaitkan dengan akuntabilitas, kemudian kaitkan dengan tertib administrasi, keuangan, dan sebagainya gitu. Jadi supaya nilai dari naskah dan proyek perubahan Bapak menjadi lebih meningkat gitu. Kalau memang agak susah misalnya nanti kalau kita saya bisa bayangkan juga memang challenge-nya nggak tanggung-tanggung ini kalau melibatkan orang luar, NGO, kemudian masyarakat sebagainya. Terutama nanti challenge-nya bukan ke sananya, resistensi akan muncul tentunya dari anggota dewannya sendiri. Gitu. Nah, jadi bagaimana Bapak bisa melakukan pendekatan kepada anggota dewan ini, itu yang menjadi tantangan besar. Itu yang paling sulit. Seandainya sanggup, itu akan menjadi luar biasa. Sekali lagi tadi ada clue-nya juga, kalau masyarakat di Subang itu kritis, kemudian NGO juga aktif, mass media juga aktif mengkritisi anggota dewan, mungkin bahasa atau strategi yang bisa Bapak terapkan kepada para anggota dewan itu adalah justru kita seolah-olah berada di pihak mereka gitu. Kita akan bantu mereka itu untuk menghadapi tantangan itu, meningkatkan akuntabilitas mereka. Jadi ini mungkin sekali lagi kembali kepada kondisi yang ada di Kabupaten Subang. Saya mungkin tidak mengetahui persis Pak di sana, tapi sekali lagi kalau misalnya Bapak memang berat untuk melakukan itu, maka dalam narasi-narasi Bapak saja di dalam itu agar diperluas cakrawalannya atau bahannya, jadi lebih banyak dikaitkan kepada akuntabilitas dan transparansi. Baik. Terima kasih Pak Dayat, demikian Pak, cukup Pak. Baik Pak Dr. Heri, Pak Ujang, saya kira saran masukan dari Pak Dr. Heri dan juga dari mentor sangat banyak, dan apa yang disampaikan Pak Heri tadi sudah mungkin Pak Ujang baca kembali catatan koreksi saran masukan saya terhadap RAP pertama yang saya sampaikan ke Pak Ujang juga sama, yaitu mewujudkan tata kelola kegiatan perjalanan dinas yang transparan dan akuntabel pada lingkungan DPRD Kabupaten Subang. Salah satu kegiatannya adalah membangun sistem transaksi non tunai (SSE). Nah, itu salah satu kegiatan. Jadi bukan kegiatan utama. Jadi mungkin baca kembali saran masukan saya yang pertama sekali yang ke Pak Ujang itu saya rinci dengan contohnya. Oke, saya kira demikian Pak Ujang, Pak. Ya, Pak Asep, Pak Hari ya. Terima kasih untuk Pak Ujang dan Pak Asep yang sudah meluangkan waktu, dan saya mungkin dengan Pak Hari ini masih ada satu lagi, yaitu Pak Tatang Supriyatna. Terima kasih Pak Asep Nasroni dan juga Pak Ujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, Pak. Terima kasih Pak.